Marilah kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih setiamu berlimpah-limpah bagi setiap kami, karena anugerahmu berlimpah-limpah bagi setiap kami, karena kebaikanmu berlimpah-limpah bagi setiap kami, karena pemeliharaanmu berlimpah-limpah bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kami mohon tuntunlah kami Tuhan, agar kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau di tengah masa pandemi ini kita masih dapat beribadah secara online. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Sepakat katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Muda Henok Gandawijaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, judul firman Tuhan yang saya ingin berikan dalam firman Tuhan kali ini saya beri judul Kedahsyatan Allah Kita. Kedahsyatan Allah Kita. Nah, saya menduga Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagian besar dari kita ketika kita melihat kata kedahsyatan Allah kita, kita akan berkata, ya amin, memang Allah kita Allah yang dahsyat. Apalagi dalam ibadah-ibadah kita sering mendengarkan pujian, menyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Atau mungkin pujian seperti, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Maka kita mengatakan, ya amin, Allah kita memang Allah yang dahsyat. Tetapi saya juga menduga Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagian dari kita mungkin akan berkata, ya memang Allah kita adalah Allah yang dahsyat, tetapi itu dulu. Kalau sekarang di masa pandemi seperti ini, kok saya mulai mempertanyakan ya kedahsyatan Allah kita? Lihat saja, berapa banyak orang Kristen yang sudah berdoa, bahkan hamba-hamba Tuhan yang senior sudah berdoa, tetapi toh pandemi tetap berjalan, dan ini sudah hampir 2 tahun. Gara-gara pandemi, pekerjaanku, penghasilannya berkurang, proyek di depan mata terpaksa gagal dilakukan, bahkan aku mengalami PHK, keluargaku ada yang meninggal, dan bahkan aku sendiri yang anak Tuhan, pelayan Tuhan, aku sekarang sedang terpapar COVID. Tuhan, mengapa tidak meluputkan aku? Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu mulai kita berkata, ya aku sekarang mulai mempertanyakan kedaulatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu pertanyaan yang penting yang perlu kita bahas saat ini adalah, mengapa di tengah masa pandemi seperti ini Allah kita tetap adalah Allah yang dahsyat? Mengapa Allah kita adalah Allah yang dahsyat di tengah masa pandemi seperti ini? Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita temukan jawabannya dalam Mazmur 98 Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah di dalam Mazmur 98 ini yang pertama, mengapa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, yang saya temukan adalah karena Allah kita adalah juru selamat. Karena Allah kita adalah juru selamat, sebab itu Dia tetap Allah yang dahsyat. Sebab itu mari kita akan lihat sekarang di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dari Mazmur 98 ini, dan saya akan membacakannya bagi setiap kita. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita melihat di ayat yang pertama, Mazmur membuka mazmurnya ini dengan berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apa maksudnya nyanyian baru ini? Maksudnya adalah kaum Israel telah mengalami pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman itu menghasilkan pemahaman-pemahaman yang baru akan Allah.
Sebab itu pemazmur mengajak, mari kita menyanyikan nyanyian pujian kepada Allah dengan sebuah pemahaman yang baru, pengenalan yang baru akan Allah. Nah, pengalaman-pengalaman seperti apa yang sebenarnya mereka alami yang membawa itu kepada sebuah nyanyian yang baru? Dikatakan oleh pemazmur, karena Allah telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat Israel kembali diajak untuk mengingat bagaimana, oh ya, memang Allah kita telah menuntun nenek moyang kita dibebaskan dari perbudakan Mesir. Telah menuntun nenek moyang kita berjalan di padang gurun. Telah menuntun nenek moyang kita untuk menyeberangi sungai Yordan. Oh ya, Allah juga telah melepaskan setiap kaum Israel itu dari pembuangan di Babel. Dan semua perbuatan-perbuatan ajaib itu dikatakan oleh pemazmur, keselamatan itu dikerjakan oleh tangan kanan Allah sendiri, oleh lengan Allah yang kudus, yang menunjukkan apa? Ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada proteksi Tuhan bagi kaum Israel dan yang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan bahkan dikatakan bahwa keselamatan itu bukan hanya disaksikan oleh kaum Israel saja, tetapi di ayat yang kedua dikatakan di depan mata bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa semua juga bahkan dapat melihat bagaimana Allah telah menyelamatkan bangsa Israel ini. Luar biasa. Dan di ayat yang ketiga dikatakan bahwa ketika Allah menyelamatkan kaum Israel itu, landasannya karena Allah mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kesetiaan, kasih setia ini begitu penting. Mengapa? Karena ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, dia memperkenalkan bahwa dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Ketika Allah memberikan 10 perintah Allah, Allah memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Ketika kaum Israel mau mengakui, memohon pengampunan untuk dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan, itu semua berlandasan karena kasih setia Allah. Dan bahkan kasih setia ini adalah hal yang paling banyak dibahas di dalam sepanjang kitab Mazmur. Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih setia Allah ini menunjukkan bahwa kasih Allah itu kokoh adanya. Kasih Allah itu penuh dengan kesetiaan. Kasih Allah itu penuh dengan belas kasihan. Kasih Allah itu dapat diandalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan itu semualah kerjakan untuk menyelamatkan kaum Israel. Bapak Ibu Saudara-saudari, kata keselamatan ini begitu penting. Mengapa? Karena kalau kita melihat dari PL sampai kepada PP, itu mengalami sebuah perkembangan. Di dalam PL itu lebih nuansanya keselamatan secara fisik, dilepaskan dari mara bahaya, dilepaskan dari malapetaka. Di dalam perjanjian baru, kalau tadi di perjanjian lama, di perjanjian baru, keselamatan itu nuansanya adalah rohani. Jadi Allah menyelamatkan dari hukuman kekal, dari kematian kekal, dosa manusia diampuni, diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga bagi setiap mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu apa yang kita lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga ini adalah, lihat di ayat pertama ada kata keselamatan, di ayat kedua ada kata keselamatan, di ayat ketiga ada keselamatan, yang memperkenalkan bahwa Allah itu juru selamat. Dan kemudian yang kita lihat berikutnya bahwa dikatakan di ayat yang pertama kata telah, di ayat kedua ada kata telah, di ayat yang ketiga ada kata telah, yang menunjukkan itu nuansanya masa lalu. Allah menyelamatkan itu sudah dilakukan di masa lalu dan dampaknya tetap dirasakan hingga masa kini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan di ayat yang ketiga itu kaum Israel, dia fokus yang diajak untuk memuji Tuhan saat itu adalah kaum Israel. Nanti kita akan melihat perkembangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi setiap kita yang ada dalam masa perjanjian baru seperti ini, kita bersyukur. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus telah mengenapi bahwa dia adalah juru selamat yang sejati. Lihat Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus adalah juru selamat setiap kita. Dia adalah Allah yang dahsyat, yang sanggup menyelamatkan kita, baik secara fisik, dilindungi dari mara bahaya, dari malapetaka, tetapi bahkan juga secara rohani, yaitu menyelamatkan, mengampuni dosa kita, mengangkat kita menjadi anak Allah, mengangkat kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara-saudari, di bulan Agustus ini, di awal Agustus ini kita melihat bagaimana ada 5 medali Indonesia di Olimpiade Tokyo. Tapi tunggu dulu. Ya, bukankah yang meraih Olimpiade itu hanya 5 orang? Mengapa dikatakan ini adalah 5 medali Indonesia? Mengapa yang bergembira, yang heboh, yang ramai, ya dikatakan seluruh Indonesia? Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi kalau kita melihat ini, bukankah itu juga yang hampir juga terjadi serupa dalam hal keselamatan? Memang benar hanya Tuhan Yesus yang adalah Allah dari surga datang ke dunia menjadi manusia, mengambil rupa seorang manusia. Hanya Tuhan Yesus yang taat sampai mati di atas kayu salib. Hanya Tuhan Yesus yang lalu dibangkitkan, bangkit dari kematian itu dan kemudian naik ke surga. Tetapi keselamatan itu dirasakan oleh setiap kita umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, sadarkah kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah juru selamat setiap kita? Dia yang telah menebus setiap kita, mengampuni dosa kita, mengangkat kita menjadi anaknya, membuat kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah yang penting. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia adalah Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Dia yang sanggup membebaskan kita dari segala mara bahaya. Tetapi Dia juga adalah Allah yang sanggup mengangkat kita menjadi anak-anaknya, mengampuni setiap dosa kita, membuat kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Yang setuju berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sebab itu di tengah masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita sempat terpapar COVID, kalau kita sempat mengalami hal yang tidak enak dalam pekerjaan, dalam keluarga, ada yang di PHK, ada yang mengalami keluarganya meninggal, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita tetap percaya bahwa Allah tetap adalah Allah yang sanggup menyelamatkan kita, baik secara fisik, tetapi Allah juga adalah tetap Allah yang sanggup menyelamatkan kita secara rohani, menyelamatkan kita untuk kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang kedua, mengapa Allah kita adalah Allah yang dahsyat? Kalau yang pertama karena Allah kita adalah juru selamat. Yang kedua adalah Allah kita karena Allah kita adalah Raja. Karena Allah kita adalah Raja. Kita lihat di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat di sini pemazmur sekali lagi menekankan, mari pujilah Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, bermasmurlah bagi Tuhan. Tetapi lihat perkembangannya. Kali ini yang diajak adalah apa? Hai seluruh bumi. Kalau tadi hanya kaum Israel yang diajak memuji Tuhan, ternyata sekarang pemazmur mengembangkan. Dia mengatakan, ayo sekarang semua manusia yang ada di muka bumi ini, mari puji Tuhan. Dan lihat kalau di ayat yang keempat dikatakan, bergembiralah, bersorak-sorailah, bermasmurlah. Yang itu menunjukkan kepada ucapan syukur pujian kepada Tuhan yang keluar dari mulut kita. Tetapi di ayat yang kelima berkembang menjadi dengan kecapi, dengan lagu yang nyaring, dengan nafiri, dengan sangkakala yang nyaring. Artinya apa? Ada pujian, tetapi juga ada alat-alat musik yang digunakan untuk memuji Tuhan. Sebab itu kita tidak kaget ketika kita melihat dalam ibadah-ibadah kita, kalau kita dalam memuji Tuhan, diiringi dengan alat-alat musik. Dan saya mendorong bagi setiap kita ya, kalau kita bisa bermain musik, mari kita gunakan talenta kita, bukan hanya untuk mencari uang, bukan hanya untuk menyalurkan bakat, tetapi mari kita gunakan itu juga untuk memuji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa memuji Tuhan? Dikatakan karena ayat yang ke-6, Tuhan itu Raja.
Karena Tuhan itu Raja. Kalau tadi Tuhan itu diperkenalkan sebagai Juru Selamat, sekarang diperkenalkan sebagai Raja. Nah, jadi apa yang kita lihat di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, dikatakan kalau tadi Tuhan itu adalah Juru Selamat, kali ini diperkenalkan Tuhan itu adalah Raja yang menunjukkan kepada pemerintahan Tuhan di atas bumi ini, yang menunjukkan kepada kedaulatan Tuhan, otoritas Tuhan di atas bumi ini, yang menunjukkan bahwa Dia memiliki kekuasaan tertinggi di atas bumi ini, yang menunjukkan Dia memegang kendali atas apapun yang terjadi di dunia ini, dan Dia memegang kendali atas setiap yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan kemudian dikatakan di ayat yang ke-6 itu bersorak-soralah di hadapan Raja. Artinya kalau yang tadi Juru Selamat itu nuansanya masa lampau yang dampaknya tetap dirasakan sampai hari ini, dan bersorak-sorai di hadapan Raja ini sekarang nuansanya adalah masa kini. Bersorak-sorai di hadapan Raja. Tuhan masa kini memerintah sebagai Raja. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau tadi yang diajak itu adalah kaum Israel, sekarang dikembangkan menjadi hai seluruh bumi. Itu yang kita lihat dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan sekali lagi kita yang ada di dalam masa perjanjian baru ini, kita bersyukur karena Tuhan Yesus menggenapi bahwa Dia adalah Raja yang sejati. Dalam Matius 28 ayat yang ke-18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu kita dapat mengatakan Allah kita adalah Allah yang dahsyat sekalipun di tengah masa pandemi seperti ini. Mengapa? Karena Dia adalah Raja yang memiliki kekuasaan tertinggi atas bumi ini, yang memerintah atas segala bumi ini, dan Dia memegang kendali akan semua yang terjadi di atas bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bulan Agustus ini kita merayakan 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kita melihat bagaimana bangsa Indonesia dulu ketika berada dalam penjajahan, itu mereka merasakan tidak enaknya dijajah, menderitanya dijajah, sehingga mereka ingin merdeka. Dan ketika sekarang Indonesia sudah merdeka, kita semua berada di wilayah kenegaraan Indonesia. Kita semua berada dalam pemerintahan Indonesia. Kita semua sekarang berada di dalam sebuah kedaulatan bangsa Indonesia. Tapi kita bersyukur karena kita bukan hanya menjadi kewarganegaraan Indonesia saja, tetapi kita juga memiliki kewarganegaraan kerajaan surga bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan kita melihat bahwa pemerintahan kita bukan hanya Presiden Indonesia, tetapi kita juga memiliki pemerintahan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, yang memerintah, memegang kedaulatan tertinggi, bukan hanya di surga, tetapi juga di bumi, dan juga bahkan setiap kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap memegang kendali atas seluruh hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sadarkah kita bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Raja di atas segala raja? Sadarkah kita bahwa Tuhan Yesus memegang kendali atas seluruh bumi ini? Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu di tengah masa pandemi seperti ini, ketika kita boleh mengalami, mungkin kita ada di PHK, mungkin kita mengalami tadi, keluarga kita ada yang meninggal, mungkin kita bahkan sedang terpapar COVID. Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak pertanyaan yang mungkin tidak bisa terjawab, yang kita tidak mengerti. Tetapi mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita menyerahkan seluruh hidup kita, mempercayakannya ke dalam tangan Tuhan. Sebab selama kita berada di dalam tangan Tuhan, kita berada di tangan yang tepat. Karena Dia Raja yang memerintah, Dia memegang kedaulatan yang tertinggi, Dia tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang pasti kita berada di tangan yang tepat. Yang sepakat katakan amin. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mengapa Allah kita adalah Allah yang dahsyat? Kalau yang pertama karena Allah kita adalah Juru Selamat. Yang kedua karena Allah kita adalah Raja. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, karena Allah kita adalah Hakim.
Karena Allah kita adalah hakim. Mari kita lihat di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9 dari Mazmur 98 ini. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai yang bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita melihat di sini kembali pemazmur mendorong, mari memuji Tuhan, mari memuji Tuhan. Tetapi sekarang berkembang lagi. Siapa yang diajak? Kalau tadi itu hanya kaum Israel, lalu berkembang seluruh penduduk dunia. Lalu sekarang berkembang lagi kepada apa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Dikatakan gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya, sungai-sungai, gunung-gunung. Artinya apa? Sekarang seluruh ciptaan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, menarik mengapa? Karena orang-orang timur dekat kuno itu percaya bahwa para dewa itu tinggal di taman atau pegunungan yang rimbun. Tetapi di sini pemazmur mengajak seluruh isi dunia, ayo memuji Tuhan, termasuk mau gunung-gunung, termasuk mau sungai-sungai, mari semuanya memuji Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itu menunjukkan apa? Bahwa memang kebesaran Allah itu melebihi segala sesuatu. Dalam Mazmur 150 ayat 6 yang menutup seluruh kitab Mazmur ini mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Memang Allah layak dipuji. Inilah tema besar seluruh kitab Mazmur. Allah layak dipuji karena Dia adalah Allah yang terbesar. Dia terbesar dari semua yang ada. Kebesaran Allah mengatasi segala sesuatu. Sebab itu Dia layak untuk memuji semua ciptaan Tuhan. Mari puji Tuhan. Dan kali ini ditekankan apa? Karena di ayat yang ke-9, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Allah akan menghakimi dunia dengan keadilan. Artinya apa? Kalau tadi diperkenalkan Allah itu sebagai juru selamat, lalu kemudian diperkenalkan Allah itu sebagai raja, sekarang Allah diperkenalkan sebagai hakim. Dan itu yang kita lihat, bahwa Allah menghakimi bukan hanya kaum Israel, tetapi dikatakan bangsa-bangsa. Artinya semua bangsa-bangsa yang ada di luar wilayah garis geografis Israel, semuanya itu akan dihakimi oleh Tuhan, akan menghadap penghakiman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan bahkan dikatakan penghakiman Allah itu penuh dengan keadilan dan penuh dengan kebenaran. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jadi itu apa yang bisa kita pelajari dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9 ini. Allah dikenalkan sebagai hakim. Ya, di ayat yang ke-9, Dia datang untuk menghakimi bumi dan Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan kemudian dikatakan juga bahwa ini nuansanya masa depan, ya. Kalau tadi masa lalu, kemudian masa kini, dan sekarang masa depan. Dan kemudian yang diajak bukan hanya sekadar kaum Israel, bukan hanya seluruh penduduk dunia, tetapi juga dunia serta yang di dalamnya, yaitu seluruh ciptaan diajak memuji Tuhan. Dan bagi kita yang ada dalam masa perjanjian baru, sekali lagi kita bersyukur karena dalam 2 Timotius 4 ayat yang pertama dikatakan di hadapan Allah, dan ini Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Lihat, Kristus Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tuhan Yesus menggenapi semuanya. Ini Dia adalah hakim yang akan menghakimi yang hidup dan yang mati. Sebab itu kita melihat di tengah masa pandemi, Tuhan kita, Allah kita tetap Allah yang dahsyat. Karena di masa yang akan datang, Tuhan Yesus Kristus akan menjadi hakim bagi setiap kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya rasa mungkin sebagian dari kita sudah menjadi menyandang alumni COVID, begitu ya. Ada yang mungkin S.Cof, sarjana COVID, M.Cof, Magister COVID, D.Cof, Dr. COVID, tergantung seberapa parah tingkat COVID yang kita alami, begitu Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya dan istri juga sempat terpapar COVID di awal bulan Juli. Ya, dimulai dari ketika tenggorokan istri saya terasa tidak enak selama 3 hari, dan akhirnya kami harus kami mau periksa. Istri saya turun dulu, saya masih di mobil menjaga kedua anak saya. Lalu istri saya kembali dari dokter dan berkata masuk mobil, wah, saya positif loh.
Dan akhirnya, wah, saya harus langsung cek. Saya waktu itu masih sehat bugar gitu ya, saya pede aja. Saya masuk ke dokter dan tes, dokternya juga kaget. Loh, kamu positif juga loh. Wah, itu pakai antigen Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Tapi Sabtu, Minggu itu saya masih segar bugar, masih sempat ke apotek cari beberapa obat yang diperlukan untuk isoman dan beberapa keperluan untuk isoman. Lalu Seninnya Bapak Ibu Saudara-saudari kami PCR. Dan ternyata benar hasilnya positif juga begitu ya. Dan masuk Senin itu Bapak Ibu Saudara-saudari, gantian saya yang mulai ini ya, timbul berbagai macam gejala ya, dari tenggorokan sakit, malam itu tidur kedinginan padahal nggak pakai AC, sudah pakai selimut tapi kedinginan setengah mati, dan akhirnya kemudian suka ada demamnya, dan juga ada pusingnya, dan juga ada matanya itu pedas begitu ya, gampang lelah gitu, dan bahkan yang agak menyusahkan tuh karena sesak nafas ya, harus terus memakai masker 24 jam karena kami tidur dengan 2 anak kami yang masih kecil-kecil. Bapak Ibu Saudara-saudari, sudah sesak nafas, pakai masker itu sangat menyesakkan begitu. Nah, tetapi poin saya Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah-tengah kami mengalami terpapar COVID seperti itu, saya sempat ada perbincangan juga dengan istri. Ketika kami berbincang-bincang, muncul sebuah topik pembicaraan seperti ini. Ya, bagaimana ya sekarang kita mau mengartikan arti pemeliharaan Tuhan itu? Kalau di selama masa tahun 2020 kita berkata, oh ya, memang kita bersyukur Tuhan itu memelihara kita, melindungi kita. Karena apa? Karena kita diluputkan dari COVID itu. Tetapi sekarang ketika kita terpapar COVID, apakah benar Tuhan masih melindungi kita? Lalu sampai pada pembicaraan kepada bagaimana kalau di antara salah satu kami ada yang meninggal, atau bahkan mungkin dua-dua di antara kami meninggal, atau bahkan mungkin kami sekeluarga dengan anak-anak kami yang tertular karena kami juga lalu bisa meninggal semua. Bapak Ibu Saudara-saudari, karena COVID ini kan begitu acak ya. Ada yang memang setelah COVID terselamatkan, tapi ada juga yang karena COVID meninggal. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika saya terus mempersiapkan firman Tuhan ini, saya melihat, ya memang di tengah masa pandemi seperti ini Allah kita tetap Allah yang dahsyat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Baik secara fisik Tuhan sanggup membebaskan kami terluput dari COVID, ataupun kalau kami sudah terpapar COVID, Tuhan sanggup menyembuhkan kami dari COVID. Tetapi juga Allah sanggup, kalaupun kami harus meninggal karena COVID, Dia sanggup menyelamatkan setiap kami dari kebinasaan kekal kepada kehidupan yang kekal. Tetapi juga kami percaya bahwa Dia adalah Raja yang memerintah. Ya, Dia memegang kedaulatan atas seluruh apa yang terjadi dalam hidup kami. Selama 2 minggu itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kami sebenarnya sudah tidak kemana-mana, kami di rumah saja. Sebab itu kami juga sampai sekarang nggak mengerti dari mana kami terpapar COVID. Tetapi satu poin yang penting, ketika kami harus terpapar COVID sekalipun, kami percaya bahwa ya itu semua di dalam kedaulatan Tuhan. Kami mau tetap menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu ketika kami berserah kepada Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di tangan yang tepat. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kami terus melihat ya bahwa Tuhan Yesus adalah hakim yang akan menghakimi, saya percaya bahwa kalau kami pun harus meninggal menghadap penghakiman Tuhan, Dia yang adalah hakim, Dia juga yang sudah menebus kehidupan kami, dan Dia yang akan membenarkan kami di dalam penghakiman itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ini yang dapat kita pelajari. Pertanyaannya, sadarkah kita bahwa Tuhan Yesus adalah hakim yang akan datang untuk menghakimi seluruh isi dunia ini? Dan sadarkah kita bahwa penghakimannya itu penuh dengan kebenaran dan keadilan? Bapak Ibu Saudara-saudari, dan kabar baiknya adalah bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang akan menghakimi setiap kita. Dia yang telah menebus kita, dan Dia juga yang akan membenarkan kita di dalam penghakiman tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu di tengah masa COVID pandemi seperti ini, sekali lagi mari kita kuatkan iman kita. Karena sekalipun ketika kita mungkin harus mengalami kematian karena COVID-19 ini, kita tetap memiliki pengharapan, karena sekalipun Allah akan menghakimi kita, Tuhan Yesus Kristus yang menghakimi kita itu, Dialah yang telah mati di atas kayu salib menebus setiap kita. Dia yang telah membenarkan kita. Sebab itu di hadapan penghakimannya, kita berada di posisi yang benar. Dan itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, mari kita berikan tepuk tangan sorak-sore bagi Tuhan.
Sebab Allah kita adalah Allah yang dahsyat, anugerahnya besar bagi setiap kita. Bapak Ibu saudara-saudari, ini yang kita pelajari saat ini. Allah kita adalah Allah yang dahsyat sekalipun di tengah masa pandemi seperti ini. Mengapa? Karena yang pertama Dia adalah juru selamat, dan yang kedua Dia adalah raja, dan yang ketiga Dia adalah hakim. Sebab itu pertanyaannya bagi setiap kita. Mungkin ada dari kita saat ini yang menyaksikan ibadah ini, mengikuti ibadah ini, kita belum menerima Tuhan Yesus Kristus. Saya tantang setiap kita, maukah kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Setelah kita mungkin melihat, oh iya, Allah Tuhan Yesus Kristus itu adalah Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus itu adalah Raja, Tuhan Yesus Kristus itu adalah Hakim. Saya mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Bapak Ibu saudara-saudari, jikalau itu kita, saya katakan inilah waktu yang tepat untuk kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Tetapi juga bagi setiap kita, mungkin ada sebagian dari kita yang iman kita mulai goyah di tengah masa pandemi ini. Pengharapan kita mulai surut di tengah masa pandemi ini. Semangat kita mulai melemah di tengah masa pandemi ini. Saya mau kuatkan kita, tetap percayalah bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat. Mari kita bangkit, karena kita memiliki Allah yang dahsyat. Karena Dia adalah Juru Selamat setiap kita. Karena Dia adalah Raja, karena Dia adalah Hakim. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, marilah kita memuji Tuhan. Marilah kita menikmati kedahsyatan Allah kita. Karena kita tahu kita punya Tuhan Juru Selamat kita. Kita punya Tuhan Raja yang memerintah, yang memegang kendali atas semua yang terjadi. Dan Dia adalah Hakim yang akan menghakimi seluruh dunia dengan keadilan dan kebenaran. Dan semuanya itu kita tahu ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena saat ini kami sekali lagi diingatkan bahwa Engkau Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami. Engkau Tuhan adalah Raja kami. Engkau Tuhan adalah Hakim. Dan sebab itu kami menyadari di tengah masa pandemi ini kami tetap memiliki Allah yang dahsyat. Kami tetap memiliki Allah yang besar, Bapak. Kami berterima kasih untuk semua anugerah-Mu ini. Dan saat ini Tuhan, jikalau ada di antara kami yang mau menerima Engkau Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, hamba-Mu berdoa bagi setiap mereka. Biarlah Tuhan, Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dan bagi setiap kami yang letih, lesu, berbeban berat, bagi setiap kami yang mulai patah semangat, buat setiap kami yang mulai surut pengharapan, buat setiap kami yang mulai lemah iman kami, biarlah iman kami dibangkitkan kembali. Karena kami tahu kami memiliki Allah yang tetap dahsyat di tengah masa pandemi ini. Dan sebab itu kami bisa memuji-muji Tuhan, membesarkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebab kebesaran-Mu adalah di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.